Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kasih Karunia Kekal. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 2 dan 3. Kembali Tuhan melalui Nabi Yeremia mengingatkan kembali kepada orang Israel akan kasih karunia Allah di padang belantara. Saat mereka mendapat banyak tantangan di mana Tuhan tetap meluputkan mereka dari mara bahaya. Bahkan dalam pemberontakan mereka, Tuhan dengan penuh kasih karunia-Nya memberikan pengampunan kepada mereka. Bayangkan, Tuhan memberikan kasih karunia yang kekal. Artinya kasih karunia-Nya tidak berkeputusan dan berlangsung terus untuk selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Permasalahannya dengan bangsa Israel ialah mereka tidak menyambut kasih karunia. Tidak menyambut kasih karunia Tuhan, sehingga banyak yang tidak mendapatkan manfaatnya. Kasih karunia yang kekal itu bukan hanya ciri-ciri khas daripada Allah, tetapi merupakan cara Tuhan yang tidak pernah berubah dalam melaksanakan rencananya untuk keselamatan manusia. Perencanaan Tuhan itu pasti akan dilaksanakan sampai terjadi kegenapannya, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ini merupakan masa di mana kasih karunia Allah dinyatakan dengan datangnya Yesus ke dunia ini, hidup sebagai manusia, memberikan teladan kehidupan yang penuh kasih, mati disalibkan untuk mengambil tempat kita yang berdosa, dibangkitkan dan naik ke surga untuk melayani kita sebagai imam besar. Ini semua menunjukkan lengkapnya karunia kasih Tuhan itu. Alkitab berkata dalam Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Suatu pernyataan yang menunjukkan kasih karunia Allah itu kekal adanya. Sungguh suatu kasih karunia yang mempunyai arti yang dalam, yang meliputi kasih, kebaikan, belas kasihan, pengampunan, pembenaran, keselamatan, kesucian, berkat, kesabaran, pengharapan, dan kehidupan yang baru. Semuanya ini termasuk dalam kata kasih karunia kekal. Luar biasa. Kita bersyukur oleh sebab kita mempunyai Allah yang mempunyai kasih karunia yang kekal. Ia yang telah mengasihi kita dan menerima kita sebagaimana adanya. Ia bukan hanya menebus dosa kita saja, tetapi juga memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan dosa. Kita bersyukur oleh sebab kita mempunyai Tuhan yang membimbing kita setiap saat. Kiranya kita tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Marilah kita menyambut kasih karunia-Nya dengan penuh syukur, sehingga kita dapat hidup untuk memuliakan namanya saja. Tuhan Yesus memberkati.